Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Metafora dapat menyelamatkan hidup Anda. Becky dan saya mendapatkan keistimewaan untuk menyebut Martin dan Janet Sheen sebagai teman kami. Mereka telah menikah hampir 30 tahun, dan salah satu hal yang paling saya hormati dari mereka adalah dukungan penuh mereka untuk satu sama lain, keluarga mereka, dan siapapun yang membutuhkan. Sejauh yang diketahui masyarakat, Martin adalah seorang penderma yang berkomitmen, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak yang telah dilakukan oleh dia dan Janet untuk orang lain setiap hari. Kedua orang ini adalah contoh dari kejujuran. Metafora mereka untuk kemanusiaan adalah satu keluarga sangat besar, dan akibatnya mereka merasakan kepedulian dan perasaan kasihan yang besar, bahkan kepada orang yang sangat asing. Saya ingat saat Martin menceritakan kepada saya kisah menyentuh tentang bagaimana hidupnya berubah bertahun-tahun yang lalu saat dia sedang membuat film Apocalypse Now. Sebelum masa itu, dia menganggap hidup sebagai sesuatu yang menakutkan. Sekarang, dia menganggap hidup sebagai tantangan yang menarik. Mengapa? Metafora barunya adalah hidup ini sebuah misteri. Dia mencintai misteri menjadi manusia, kekaguman, dan kemungkinan yang muncul bersama dengan pengalamannya di setiap hari baru. Apa yang telah mengubah metaforanya? Kepedihan yang sangat besar. Apokalips dibuat di pedalaman hutan Filipina. Jadwal pembuatan gambar biasanya hari Senin hingga Jumat. Dan biasanya pada Jumat malam, Martin dan Janet akan mengendarai mobil selama 2,5 jam untuk mengasingkan diri selama akhir pekan di Manila. Namun, pada suatu akhir pekan, Martin harus tinggal untuk pengambilan gambar tambahan di Sabtu pagi. Janet telah berniat pergi ke kota untuk membeli kacamata untuk kru film yang sangat miskin, sehingga tidak mampu membelinya sendiri, sehingga dia tetap pergi. Malam itu, Martin sendirian, berbaring gelisah di tempat tidur, berkeringat banyak sekali, dan mulai merasakan sangat sakit. Pagi harinya, dia terkena serangan jantung parah. Sebagian tubuhnya menjadi mati rasa dan lumpuh. Dia jatuh ke tanah, dan berkat kemauan yang sangat kuat, dia merangkak ke pintu dan berteriak minta tolong. Saat berbaring di tanah, dia meyakinkan dirinya benar-benar meninggal. Mendadak, semuanya terasa tenang dan damai. Dia dapat melihat dirinya berjalan melintasi danau dan perairan di kejauhan. Dia berpikir dalam hati, "Oh, inilah rasanya meninggal." Dan pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak takut meninggal. Dan selama ini ternyata dia takut dengan kehidupan. Pada saat itu dia menyadari bahwa hidup itulah tantangan yang sebenarnya. Seketika itu juga dia memutuskan untuk hidup. Dia mengerahkan semua kekuatannya yang tersisa, dan dia mendorong tangannya untuk memegang rumput. Dengan memusatkan perhatian sepenuhnya, perlahan dia menarik rumput itu ke hidungnya. Dia hampir tidak bisa merasakan apapun. Pada saat dia mencium rumput, rasa sakit itu kembali, dan dia tahu kalau dia masih hidup. Dia terus berjuang. Saat kru film menemukannya, mereka yakin
kalau dia akan meninggal. Raut wajah dan komentar mereka membuat Martin mempertanyakan kemampuannya untuk bertahan hidup. Dia mulai kehilangan kekuatannya, menyadari tidak ada waktu lagi. Pilot terkenal dalam kru Apokalips membahayakan nyawanya sendiri dan menerbangkan helikopter dalam keadaan miring, menembus angin yang kecepatannya mencapai 30 hingga 40 knot untuk mengantarkannya ke rumah sakit di kota. Setelah tiba di rumah sakit, dia diletakkan di atas brankar dan dibawa ke ruang gawat darurat. Di tempat itu pun, dia terus menerima pesan yang mempengaruhi pikiran dan jelas bahwa dia akan meninggal. Kondisinya semakin lemah. Kemudian Janet datang. Dia hanya mendengarkan kalau suaminya terkena stroke karena kepanasan. Tetapi kemudian, para dokter memberitahu kegawatan kondisi suaminya. Dia menolak untuk menerimanya. Dia tahu Martin membutuhkan kekuatan, dan dia juga tahu kalau dia harus menghilangkan pola ketakutan suaminya dan dirinya sendiri. Dia dengan cepat bertindak dan berhasil melakukannya hanya dengan satu kalimat. Saat suaminya membuka mata, dia tersenyum ceria dan berkata, "Ini hanya film, sayang. Ini hanya film." Martin berkata pada saat itu dia tahu kalau dia akan hidup dan mulai sembuh. Metafora yang sangat hebat. Masalah tidak terlihat sangat gawat dalam seketika. Masalah itu dapat diatasinya. Terkena serangan jantung dalam sebuah film jelas tidak layak. Adalah pesan tidak langsungnya. Tetapi di dalam pikiran saya juga percaya metafora tersebut memiliki makna yang jauh lebih dalam. Lagi pula, rasa sakit yang Anda rasakan saat membuat sebuah film tidak akan berlangsung selamanya. Rasa sakit itu tidak nyata, dan pada saat tertentu sutradara akan berhenti berkata, "Stop." Janet menggunakan pengganggu pola yang sangat bagus ini, yaitu metafora, untuk membantu Martin menyusun kekuatannya. Dan hingga saat ini, dia percaya metafora tersebut menyelamatkan hidupnya. Metafora tidak hanya mempengaruhi kita secara perorangan, tetapi juga mempengaruhi masyarakat dan dunia kita. Metafora yang kita gunakan berdasarkan budaya dapat membentuk pendapat dan tindakan kita, atau kurangnya kita bertindak. Dalam beberapa dekade terakhir, dengan munculnya misi ke bulan, kita mulai menggunakan metafora bumi, pesawat, ruang angkasa. Meskipun metafora ini kedengarannya hebat, tetapi tidak selalu berhasil menciptakan pendapat emosional untuk menghadapi masalah ekologi kita. Mengapa? Sulit untuk merasa emosional terhadap pesawat ruang angkasa. Itu tidak ada hubungannya. Berbeda dengan perasaan yang diciptakan oleh metafora Ibu Pertiwi. Seberapa bedanya perasaan Anda tentang melindungi ibu Anda daripada perasaan Anda tentang menjaga kebersihan pesawat luar angkasa? Pilot dan pelaut sering menjelaskan pesawat atau kapal mereka sebagai para wanita cantik. Mereka mengatakan wanita itu cantik. Mengapa mereka tidak mengatakan pria itu cantik? Karena mereka mungkin bersikap jauh lebih kasar terhadap pesawat atau kapal tersebut jika mereka menganggapnya sebagai pria gemuk dan berbadan besar bernama Joe, bukannya putri cantik dan ramping yang berjalan pelan menembus udara atau laut yang berkilauan. Kita terus menggunakan metafora selama perang. Apa nama operasi militer bagian pertama di Perang Teluk Persia?
Sebelum perang diumumkan, operasi militer tersebut dinamakan Operasi Perisai Gurun. Namun, begitu perintah menyerang dikeluarkan, Operasi Perisai Gurun berubah menjadi Operasi Badai Gurun. Bayangkan bagaimana perubahan metafora itu dengan seketika mengubah makna pengalaman tersebut bagi semua orang. Bukannya melindungi rakyat Arab yang lain dari Saddam Hussein, menggunakan kalimat Jenderal Norman Schwarzkopf, pasukan menjadi badai kebebasan dengan menyerang pasukan penjajah Irak dari Kuwait. Bayangkan betapa drastisnya perubahan Eropa Timur hanya dalam beberapa tahun terakhir. Tirai besi adalah metafora yang membentuk pengalaman pasca Perang Dunia Kedua selama beberapa dekade, dan tembok Berlin berfungsi sebagai lambang fisik dari rintangan mengagumkan yang memisahkan semua Eropa. Saat tembok Berlin roboh pada November 1989, bukan hanya tembok batu yang hancur. Kehancuran dari lambang tersebut dengan cepat memberikan sebuah metafora baru yang mengubah keyakinan dari banyak sekali orang tentang apa yang memungkinkan dalam hidup mereka. Mereka orang-orang yang senang sekali menggali sebuah tembok tua yang hancur, padahal banyak sekali pintu gerbang yang dapat mereka gunakan. Itu karena merobohkan tembok tersebut merupakan metafora umum untuk kemungkinan, kebebasan, dan menembus rintangan. Sesuaikan kata dengan perbuatannya. Berhati-hatilah dengan kekuatan besar yang terkandung di dalam metafora, termasuk mengetahui bagaimana menggunakan metafora tersebut dalam konteks yang tepat. Masalahnya, banyak sekali orang yang memiliki metafora untuk membantu dalam pekerjaan mereka, tetapi menciptakan masalah di rumah. Saya mengenal seorang pengacara yang mencoba menerapkan metafora musuh di rumah yang sangat berhasil di tempat kerja. Suaminya memulai percakapan yang sangat tidak berdosa dengannya, dan selanjutnya yang terjadi, dia merasa seperti sedang berdiri di tempat saksi dan sedang diperiksa dengan teliti. Cara tersebut sangat tidak berhasil dalam hubungan pribadi, bukan? Atau misalnya saja, seseorang adalah petugas polisi yang sangat berdedikasi. Jika mereka tidak dapat melepaskan diri dari pekerjaan mereka saat berada di rumah, menurut Anda, apakah mereka mungkin selalu mencari orang lain yang melanggar standar mereka? Salah satu contoh terbaik dari metafora yang tidak tepat adalah seorang pria yang memisahkan diri sehingga istri dan anak-anaknya sama sekali tidak merasakan hubungan apapun. Mereka marah karena pria tersebut tidak pernah menunjukkan perasaan yang sebenarnya, dan kenyataan bahwa dia selalu mengatur mereka. Anda tahu apa pekerjaan pria ini? Dia adalah petugas pengatur lalu lintas udara. Di pekerjaannya, dia harus tetap memisahkan diri. Bahkan jika terjadi keadaan darurat, dia harus menjaga suaranya tetap tenang agar tidak mengejutkan para pilot yang sedang diarahkannya. Sikap yang menjauh seperti itu sangat berhasil di menara pemantau, tetapi tidak berhasil di rumah. Berhati-hatilah untuk tidak membawa metafora yang tepat di satu konteks, seperti lingkungan tempat Anda bekerja, ke konteks yang tidak sesuai, seperti bagaimana Anda berhubungan dengan keluarga atau teman-teman Anda. Metafora apa yang dimiliki orang-orang untuk hubungan pribadi mereka? Sebagian orang memanggil orang yang sedang menjalin hubungan dengan mereka, dengan pria tua atau wanita tua. Sebagian memanggil mereka diktator, belenggu dan rantai, sipir.
Seorang wanita benar-benar memanggil suaminya pangeran kegelapan. Metafora apa yang lebih memberdayakan? Banyak orang yang menyebut pasangan mereka dengan kekasih mereka, belahan jiwa mereka, pasangan hidup mereka, rekan tim mereka, jodoh mereka. Omong-omong, mengubah sebuah metafora sedikit saja akan mengubah cara Anda melihat hubungan Anda. Anda mungkin tidak merasa bergairah dengan seorang pasangan, tetapi Anda jelas akan bergairah dengan kekasih Anda. Menurut Anda, apakah metafora yang Anda gunakan dalam menggambarkan hubungan Anda kepada diri Anda sendiri dan juga orang lain akan mempengaruhi perasaan Anda terhadap hubungan tersebut dan bagaimana Anda berhubungan satu sama lain? Tentu saja. Seorang wanita yang datang ke sebuah seminar Date with Destiny terus menyebut suaminya dengan orang tolol yang berhubungan dengan saya ini. Dan saya memperhatikan setiap kali suaminya membicarakan tentang dirinya, suaminya memanggil cinta hidupnya, atau belahan jiwanya, atau anugerah dari Tuhannya. Saat saya mengatakan hal ini kepada wanita tersebut, dia sangat terkejut karena dia adalah wanita sangat penyayang yang tidak menyadari betapa beracunnya metafora yang digunakan oleh seseorang. Kami bersama-sama memilih metafora yang lebih tepat untuk hubungannya dengan suaminya. Salah satu metafora umum yang paling memberdayakan yang telah membantu saya melalui masa-masa sulit adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh banyak pembicara dalam pengembangan diri. Itu adalah kisah sederhana tentang pemahat batu. Bagaimana seorang pemahat batu dapat memecahkan batu yang sangat besar? Dia memulainya dengan menggunakan palu besar dan memukul batu itu sekeras yang dia bisa. Kali pertama dia memukul, batu itu tidak tergores dan pecah sedikit pun. Tidak ada. Dia menarik palu tersebut dan memukulkannya berulang kali, 100, 200, 300 kali, tanpa menimbulkan satupun goresan. Setelah berusaha seperti ini, batu besar itu mungkin bahkan tidak terlihat pecah sedikit pun, tapi dia terus memukulnya. Terkadang orang-orang lewat dan menertawakannya karena terus gigih, padahal sudah jelas tindakannya tidak berpengaruh. Namun, seorang pemahat batu adalah orang yang sangat cerdas. Dia tahu bahwa hanya karena Anda tidak melihat hasil yang cepat dari tindakan saat ini, bukan berarti Anda tidak membuat kemajuan. Dia terus memukul titik yang berbeda di batu tersebut berulang kali, dan pada suatu ketika mungkin di pukulan ke-500 atau 700, bahkan mungkin pukulan ke-10.004 kalinya, batu tersebut tidak hanya pecah sedikit tetapi terbelah menjadi dua. Apakah satu pukulan ini yang memecahkan batu tersebut? Tentu tidak, melainkan tekanan tetap dan terus-menerus yang diberikan pada tantangan yang ada. Bagi saya, penerapan terus-menerus dari disiplin Kenai adalah palu yang dapat memecahkan batu besar, apapun yang menghalangi jalan Anda menuju kemajuan. Bertahun-tahun yang lalu, salah satu guru pertama saya yang bernama Jim Rohn membantu saya memandang hidup saya dari cara berpikir yang baru dengan menggunakan metafora musim. Seringkali saat keadaan terlihat suram, orang-orang berpikir ini akan berlangsung selamanya. Sebaliknya, saya berkata, hidup memiliki musim sendiri, dan saya sedang berada di musim dingin sekarang. Hebatnya, jika Anda menggunakan metafora ini, apa yang selalu mengikuti musim dingin? Musim semi, matahari bersinar, Anda tidak lagi kedinginan setengah mati, dan mendadak Anda dapat menanam benih baru.
Anda mulai melihat semua keindahan alam, kehidupan, dan pertumbuhan baru. Kemudian datang musim panas. Udaranya sangat panas. Anda merawat tanaman kecil Anda dan memeliharanya sehingga tidak kepanasan. Kemudian datang musim gugur. Saatnya Anda memanen hasilnya. Terkadang ini tidak berhasil. Mungkin hujan es menghancurkan panen Anda. Namun, jika Anda mempercayai siklus musim, maka Anda mengetahui bahwa Anda akan mendapatkan kesempatan lain. Contoh sangat baik dari kekuatan metafora dalam mengubah hidup seseorang ditunjukkan oleh seorang pria di salah satu seminar Date with Destiny saya. Nama panggilannya Maestro. Saya selalu meminta orang-orang memilih nama untuk mereka sendiri sebagai metafora untuk cara mereka ingin diperlakukan selama akhir pekan. Latihan sederhana seperti itu dapat menciptakan perubahan menarik dalam diri orang-orang saat mereka mulai hidup menggunakan label baru mereka. Menurut Anda, apakah tindakan Anda akan berubah jika nama Anda adalah kilat, atau cinta, atau penari, atau penyihir? Maestro adalah seorang pria sangat hebat yang kelebihan berat badannya hampir 85 kg. Saat saya bekerja bersamanya, saya mengetahui kalau dia menghubungkan gemuk dengan menjadi orang yang spiritual. Keyakinannya adalah jika Anda benar-benar kelebihan berat badan, maka hanya orang-orang spiritual lah yang akan berhubungan dengan Anda. Adalah satu-satunya orang yang tidak menolak Anda karena Anda gemuk. Orang-orang yang tulus akan mencoba untuk berhubungan dengan Anda. Sedangkan orang yang berpikiran sempit dan tidak spiritual akan sangat menolak Anda, sehingga Anda tidak akan pernah berhubungan dengan mereka. Dia berkata, "Saya tahu ini tidak masuk akal, tetapi rasanya nyata bagi saya bahwa jika Anda gemuk, maka Anda benar-benar spiritual. Lagi pula, lihat saja semua guru di seluruh dunia yang gemuk. Menurut saya, Tuhan mencintai orang gemuk." Saya berkata, "Ya, menurut saya Tuhan mencintai semua orang. Tetapi menurut saya, apa yang Tuhan lakukan terhadap orang gemuk adalah menusuk mereka menggunakan tusukan sate dan memanggang mereka di neraka." Anda seharusnya melihat wajah pria itu. Nah, tentu saja saya tidak mempercayainya, tetapi itu adalah pengganggu pola utama yang menciptakan bayangan yang sangat menegangkan dalam pikirannya. Kemudian saya bertanya kepadanya, "Tubuh Anda seperti apa?" Dia berkata, "Tidak ada, hanya sebuah kendaraan." Saya berkata, "Apakah kendaraan yang berkualitas?" Dia berkata, "Tidak penting apakah itu kendaraan yang berkualitas, selama dapat mengantarkan Anda ke sana." Perubahan metafora jelas sedang terjadi. Dia adalah pria spiritual yang baik hati, sehingga saya membantunya menggunakan metafora baru yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Saya bertanya kepadanya bagaimana dia akan memperlakukan tubuhnya jika dia menyadari tubuhnya bukan hanya sebuah kendaraan yang mengantarkannya, tetapi sebenarnya adalah kuil jiwanya. Saat itu dia mengangguk, dan Anda dapat melihat kalau dia percaya itulah fungsi tubuhnya yang sebenarnya. Dengan perubahan penafsiran yang sederhana ini, dia melakukan perubahan yang diperlukan dalam aturan bawah sadarnya mengenai apa yang dimakan, kapan saat makan, bagaimana cara makan, dan bagaimana memperlakukan tubuhnya pada saat itu. Satu metafora umum mengubah semua yang pernah dia pikirkan tentang tubuhnya. Bagaimana Anda memperlakukan sebuah kuil? Apakah Anda akan memasukkan banyak sekali makanan berlemak dan berminyak ke dalamnya? Sikap Maestro yang sekarang menghormati tubuhnya telah mengubah dirinya. Saat buku ini ditulis,
Sudah 6 bulan sejak dia menghadiri seminar tersebut, dan dia telah menurunkan berat badan sebanyak 65 kg hanya dengan menggunakan satu metafora ini, dan menerapkan metafora tersebut setiap hari. Metafora tersebut telah menjadi metafora yang biasa digunakannya, yang membentuk pemikiran dan tindakannya. Sekarang, saat dia berbelanja bahan makanan, dia bertanya kepada dirinya, apakah aku akan memasukkan ini ke dalam sebuah kuil? Sesekali saat dia mendapati dirinya berjalan di sebuah lorong pasar swalayan yang berisi semua makanan sampah yang dulu dimakannya, dia hanya membayangkan tubuhnya di sebuah tusukan sate di atas neraka. Dan hanya itu yang dibutuhkan untuk membuatnya meninggalkan lorong tersebut. Maestro juga suka mendengarkan musik dengan sangat keras, sehingga semua orang di sekitarnya khawatir dia akan merusak gendang telinganya. Sekarang, dia bahkan tidak mendengarkan musik yang sama, karena dia berkata, "Saya ingin merawat kuil saya." Apakah sekarang Anda memahami kekuatan luar biasa dari metafora umum untuk mengubah hampir semua aspek hidup Anda secara bersamaan? Perubahan bentuk dari ulat menjadi kupu-kupu. Pada suatu hari, saat putra saya Joshua berusia sekitar 6 atau 7 tahun, dia pulang dengan menangis histeris karena salah seorang temannya jatuh dari alat permainan di sekolah dan meninggal. Saya duduk di samping Josh dan berkata, "Sayang, aku tahu bagaimana perasaanmu. Kau merindukannya dan kau harus merasa seperti itu. Tetapi kau juga harus menyadari kalau kau merasa seperti ini karena kau seekor ulat." Dia berkata, "Apa?" Saya telah sedikit menghentikan polanya. Saya berkata, "Kau berpikir seperti seekor ulat." Dia bertanya kepada saya, "Apa maksudnya?" "Ada masanya," kata saya, "saat sebagian besar ulat berpikir mereka telah meninggal. Mereka berpikir hidup telah berakhir. Kapan itu?" Dia berkata, "Oh ya, saat benda itu mulai membungkus tubuh mereka." Saya berkata, "Ya, begitu ulat terbungkus dalam kepompongnya, terkubur oleh semua kotorannya. Dan apa kau tahu? Kalau kau ingin membuka kepompongnya, ulat itu tidak ada di sana lagi. Yang ada hanyalah benda seperti bubur yang lengket. Dan kebanyakan orang, termasuk ulat, berpikir itu mati. Namun sebenarnya itu awal untuk berubah. Apa kau mengerti? Ulat itu akan berubah dari satu makhluk menjadi makhluk lain. Dan tak lama kemudian, ulat itu menjadi apa?" Dan dia berkata, "Seekor kupu-kupu." Saya bertanya, "Dapatkah ulat kecil lain yang ada di tanah melihat kalau ulat ini menjadi seekor kupu-kupu?" Dia berkata, "Tidak." Saya berkata, "Dan saat seekor ulat keluar dari kepompong, apa yang dilakukannya?" Joshua berkata, "Dia terbang." Saya berkata, "Iya, dia keluar dan sinar matahari mengeringkan sayapnya dan dia terbang. Dia bahkan lebih cantik daripada saat masih menjadi ulat." "Dia menjadi lebih bebas atau kurang bebas?" Josh berkata, "Dia jauh lebih bebas." Dan saya berkata, "Apa menurutmu dia akan lebih bersenang-senang?" Dan dia berkata, "Ya, dia memiliki lebih sedikit kaki yang lelah." Dan saya berkata, "Itu benar. Dia tidak membutuhkan kaki lagi. Dia memiliki sayap. Menurut ayah, temanmu sekarang memiliki sayap." Kau lihat, bukan kita yang memutuskan kapan seseorang menjadi seekor kupu-kupu,
Menurut kita itu salah. Tetapi menurut ayah, Tuhan lebih tahu kapan waktu yang tepat itu. Sekarang sedang musim dingin, dan kau menginginkannya menjadi musim panas. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang berbeda. Terkadang kita harus percaya bahwa Tuhan tahu lebih baik bagaimana caranya membuat kupu-kupu daripada kita. Dan saat kita menjadi ulat, terkadang kita bahkan tidak menyadari kalau kupu-kupu itu ada karena berada jauh di atas kita. Tetapi mungkin kita harus ingat kalau mereka ada di sana. Dan Joshua tersenyum, memeluk saya dengan erat dan berkata, "Aku yakin dia menjadi kupu-kupu yang cantik." Metafora dapat mengubah makna yang Anda hubungkan dengan apapun. Mengubah apa yang Anda hubungkan dengan kepedihan dan kesenangan. Dan mengubah hidup Anda sama efektifnya seperti saat mengubah bahasa Anda. Pilihlah metafora Anda dengan hati-hati. Pilihlah dengan cerdas. Pilihlah agar metafora tersebut akan memperdalam dan memperkaya pengalaman hidup Anda dan orang yang Anda sayangi. Jadilah detektif metafora. Setiap kali Anda mendengar seseorang menggunakan metafora yang membatasi, bertindaklah, lalu hentikan pola mereka, dan tawarkan sebuah metafora baru. Lakukan ini dengan orang lain, dan lakukanlah pada diri Anda sendiri. Jadi, cobalah latihan berikut ini. 1. Apa itu hidup? Tulislah metafora yang telah Anda pilih. Hidup ini seperti apa? Keluarkan semua yang bisa Anda pikirkan, karena Anda mungkin memiliki lebih dari satu metafora untuk hidup. Saat Anda berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, Anda mungkin menyebutnya sebuah perjuangan atau sebuah perang. Dan saat Anda berada dalam keadaan yang baik, mungkin Anda menganggapnya sebagai sebuah anugerah. Tulislah sebuah metafora tersebut. Kemudian, tinjaulah kembali daftar Anda dan tanyalah kepada diri Anda. Jika hidup seperti itu, apa artinya bagi saya? Jika hidup suci, apa artinya? Jika hidup adalah sebuah mimpi, apa artinya? Jika seluruh dunia adalah sebuah panggung, apa artinya? Setiap metafora Anda memberdayakan dan membatasi Anda. Seluruh dunia adalah sebuah panggung mungkin sangat baik, karena itu berarti Anda dapat keluar, membuat sebuah perbedaan dan didengar. Namun, juga berarti Anda adalah seseorang yang selalu berpura-pura, bukannya menunjukkan perasaan Anda yang sebenarnya. Jadi, perhatikanlah dengan baik-baik semua metafora yang Anda buat untuk diri Anda sendiri. Apa kelebihan dan kekurangannya? Metafora baru apa yang mungkin ingin Anda terapkan dalam hidup Anda agar merasa lebih bahagia, bebas, dan berkuasa? 2. Buatlah daftar semua metafora yang Anda hubungkan dengan hubungan atau pernikahan. Apakah metafora tersebut memberdayakan atau melemahkan? Ingatlah, kesadaran saja dapat mengubah metafora Anda, karena otak Anda mulai berkata, "Itu tidak berhasil, itu menggelikan." Dan Anda dapat menggunakan sebuah metafora baru dengan mudah. Keindahan dari cara ini adalah karena cara ini sangat sederhana. 3.
Pilihlah aspek hidup Anda yang paling mempengaruhi Anda, baik itu bisnis, orang tua, anak, dan kemampuan belajar Anda. Dan temukan metafora Anda untuk aspek ini. Tulislah semua metafora ini dan pelajarilah dampaknya. Tulislah. Belajar itu seperti bermain. Jika belajar seperti mencabut gigi, Anda dapat membayangkan kepedihan yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Ini mungkin metafora yang tepat untuk diubah, dan ubahlah sekarang. Sekali lagi, perhatikan dampak positif dan negatif dari setiap metafora Anda. Meneliti semua metafora tersebut dapat menciptakan pilihan baru bagi hidup Anda. 4. Buatlah metafora baru yang lebih memberdayakan untuk setiap aspek ini. Putuskanlah bahwa mulai sekarang Anda akan menganggap hidup sebagai setidaknya 4 atau 5 hal baru untuk awalnya. Hidup ini bukan sebuah perang. Hidup ini bukan sebuah ujian. Hidup ini adalah sebuah permainan. Hidup ini adalah sebuah tarian. Hidup ini suci. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah piknik. Apapun yang memberikan tingkat emosional paling positif bagi Anda. 5. Terakhir, putuskanlah bahwa Anda akan menjalani hidup dengan metafora baru yang memberdayakan ini selama 30 hari berikutnya. Saya meminta Anda untuk membiarkan sinar dari metafora baru Anda menyapu kaki Anda dan membuat Anda merasa seperti sedang melayang di udara sampai Anda tiba di langit ke-9. Saat Anda berada di puncak dunia, Anda dapat melihat ke bawah, ke jalan mudah, dan merasa bahagia saat mengetahui perasaan senang yang saat ini Anda rasakan hanyalah seujung gunung es. Kendalikanlah metafora Anda sekarang dan buatlah dunia baru untuk diri Anda sendiri. Sebuah dunia yang penuh kemungkinan, kekayaan, keajaiban, dan kesenangan. Begitu Anda telah menguasai seni membuat metafora, mengubah kosakata, dan mengajukan pertanyaan yang memberdayakan, maka Anda siap untuk memanfaatkan 10 emosi kekuatan di bab selanjutnya. Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.